Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kompleks Masjid Darussalam Sangat Agoda Timur, Suara 91,1 FM Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah sahabat suada, hari ini Sabtu 20 Rajab 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 11 Februari 2023. Sahabat siar Anda Bang Darda kembali dapat menyapa sahabat di Inspirasi siang kali ini. Baik sahabat suada, kita awali jumpa kita dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Semoga kabar keluarga di rumah sehat walafiat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, sahabat suada, kali ini Bang Darda akan berbagi dengan sahabat suada tentang jejak Islam Nusantara, yaitu Bangkalan ya. Situs air mata ibu dan benteng Erfrins ya, Erfrins. Nah, bagaimana ceritanya? Dengarkan. Tetap stay tune di sini 91,1 FM Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Sejuk di hati menenteramkan jiwa, binalah diri mengukir prestasi di 91,1 Suada FM. Dua hari menikmati suasana dan sekilas sejarah Islam di Sumeneb, saya beranjak ke arah barat. Di hari ketiga ini, saya berada di pintu gerbang Pulau Madura, yakni Kabupaten Bangkalan. Wilayah ini kaya akan peninggalan sejarah peradaban Islam. Banyak situs penting yang menjadi tetengar bahwa Islam masuk secara damai dan menjunjung tinggi kearifan budaya lokal yang lebih dulu masuk. Berdasarkan kajian sejarah dan temuan beberapa artefak kuno, disimpulkan, sebelum agama Islam, Madura pernah diperintah oleh penguasa non-muslim yang berasal dari kerajaan Singasari dan Majapahit. Hal itu diperkuat dengan pernyataan pengelana dan ahli pengobatan asal Portugal, Tommy Pires, di tahun 1514. Ia mengatakan pada permulaan dasawarsa abad ke-16, Raja Madura belum memeluk agama Islam. Pernyataan itu diperkuat dengan temuan-temuan arkeologis yang bernafaskan Hindu dan Buddha. Temuan itu berada di desa Kemuning, berupa sebuah lingga yang memuat inskripsi. Temuan lainnya berupa fragmen bangunan kuno yang merupakan situs candi. Oleh masyarakat setempat, dianggap sebagai reruntuhan kerajaan kecil. Di lokasi yang sama juga ditemukan reruntuhan gua yang dikenal masyarakat dengan nama Somortaksan, lengkap dengan candra sengkala mamut, bergambar 2 ekor kuda mengapit raksasa. Sementara temuan arkeologis yang menyatakan masa klasik Bangkalan ditemukan di desa Petengteng, Kecamatan Modong, berupa arca siwa dan sebuah arca laki-laki. Sedangkan di desa Delambat Daja dan desa Rongderin, Kecamatan Tanah Merah, terdapat beberapa arca, diantaranya adalah Dayani Buddha. Berangkat dari berbagai temuan itu, diperoleh gambaran bahwa antara tahun 1105 Masehi sampai 1379 Masehi, atau setidaknya masa periode Singasari dan Majapahit akhir, terdapat pengaruh Hindu dan Buddha di Madura Barat.
Rizky Susanti, sejarawan BP3 Trowulan. 19 umpak, terus ditambah dengan fragmen ada Agastya, Pala, Mahakala. Di situ pun ada beberapa batu-batu candi besar andesit. Dari informasi penduduk di dalam tanah masih belum digali itu ada batu-batu bata besar seperti bata-bata Majapahit. Artinya di situ memang pernah dibangun sebuah bangunan candi Hindu karena itu jelas sudah ada. Sudah ada yoni. Jadi biasanya kalau ada yoni lingga pasti ada keluarga-keluarga Siwa yang lain. Nanti ada relung-relung lain yang isinya keluarga dari Siwa itu yaitu Agastya, Ganesha, Durga Mahesa Suramadini, dan di depannya itu ada Mahakala dan Naniswara. Itu kita sudah menemui beberapa dari, berarti yang lain itu tinggal kita mencari. Nah itu pasti sudah bangunan suci, yang pasti. Nah bangunan suci di situ saya lihat ada batu andesit. Andesit ada batu bata besar, batu bata khas masa klasik dari Singosari, Majapahit, Kediri juga memakai batu bata yang sama. Salah satu situs Islam yang cukup terkenal di Bangkalan adalah Air Mata Ibu yang terletak di Desa Buduran, Kecamatan Arusbaya. Kompleks situs bersejarah yang terletak di sisi utara atau sekitar 30 km dari arah kota Bangkalan ini menyimpan banyak fakta dan sejarah, termasuk peninggalan berupa makam Islam kuno yang bentuknya sangat unik karena merekam arsitektur budaya Hindu-Buddha yang telah berkembang jauh sebelumnya. Dalam konteks harafiah, air mata memiliki arti yang tak jauh beda dengan bahasa Indonesia, yakni air mata. Komplek pemakaman kuno ini terhampar di puncak bukit kecil, sehingga untuk mencapai makam, semua pengunjung lebih dulu harus menaiki puluhan anak tangga. Sampai di atas, saya jumpai pagar batu andelis warna putih yang mengitari makam. Semuanya tersusun rapi, tanpa menggunakan perekat semen, persis seperti bangunan candi-candi di Jawa pada umumnya. Ada 6 cungkup ukuran besar, sedang dan kecil di bagian bawah. Desain arsitekturnya sangat unik. Tak hanya memperlihatkan karya seni antik dan eksotik, tapi juga menyiratkan nuansa sakral dan magis. Di komplek pemakaman Air Mata Ibu ini dimakamkan para Raja Madura wilayah barat dari abad ke-16 sampai abad 19. Salah satu yang paling terkenal adalah makam Sarifah Ambami, permaisuri Panembahan Cakraningrat I. Hal ini diceritakan budayawan dan pegiat sejarah Madura, Ahmad Junaidi. Namanya Sarifah Ambami. Itu istrinya Pangeran Cakraningrat yang pertama asal Sampang. Nah, namanya aslinya Pangeran Cakraningrat pertama itu Raden Praseno. Itu merupakan panglima perang kerajaan Mataram pada zaman Sultan Agung. Makanya makamnya kadang orang ziarah itu, Pak, kalau tahu makamnya Pangeran Cakraningrat, enggak di sini, di Mogiri. Karena dulu beliau itu dibunuh oleh Amangkurat dulu. Amangkurat. Amangkurat siapa itu, Pak? Amangkurat pertama. Kan Amangkurat itu ingin menumbangkan Mataram dulu. Itu sebelum Mataram pecah menjadi Jogja sama Surakarta itu. Selain makam para raja dan kerabat dekatnya, daya tarik situs makam Air Mata Ibu di Bangkalan ini adalah motif dan ukiran unik yang ada di makam, di mana terdapat aksesori hiasan memolo dan kemuncak yang bertebaran di puncak atap masing-masing cungkup. Jika kita teliti, maka akan kita dapati ukiran bunga teratai yang menyimbolkan ajaran Buddha, miniatur Ganesha sebagai simbol Hindu, serta ukiran kaligrafi sebagai simbol agama Islam. Ketiganya saling bertaut, menggambarkan cerita kerukunan antar umat di Madura sekitar 5 abad lalu. Puas menikmati situs Air Mata Ibu, saya turun ke kota.
Di tengah kota Bangkalan, tepatnya di samping kantor Laka Lantas Polres, berdiri kokoh bangunan tua, dikelilingi tembok dengan tinggi sekitar 5 meter dan tebal 75 cm. Di dalamnya terdapat gedung seluas 1000 meter persegi. Masyarakat Bangkalan umumnya mengenal bangunan ini sebagai Benteng Bangkalan atau Benteng Kolonial. Namun, nama benteng ini adalah Erfrins, sesuai nama Raja Willem III sebelum dilantik menjadi Raja Belanda. Benteng ini dibangun Raja Willem I yang hidup antara tahun 1817 hingga 1848. Sejarawan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Trowulan, Rizky Susanti, menjelaskan, Benteng Erfrins dibangun penjajah Belanda untuk mengawasi aktivitas penyebaran agama Islam di Bangkalan, yang saat itu dimotori oleh para raja dan para bangsawan. Bangkalan itu ada silsilahnya, itu pada masa kerajaan ada, terus mereka berubah menjadi kesultanan. Kekuatan kesultanan Bangkalan aja yang sampai membuat Belanda itu mendirikan benteng di tengah kota untuk mengawasi pergerakan mereka. Nah, di kesultanan itu kan pengaruh Islam itu sudah mulai kuat di Bangkalan itu. Nah, itu sampai Belanda mendirikan sebuah benteng untuk mengawasi pergerakan Kesultanan Bangkalan. Jarang sebuah kota itu ada benteng di tengah kota. Biasanya kan benteng itu di pinggir pantai untuk melihat kekuatan armada laut dan penyerangan dari laut. Ini di tengah kota. Lah Bangkalan tuh loh, Bangkalan tuh dulu kan ya walaupun residen, tapi apakah sebesar itu sampai Belanda itu membuat benteng dalam kota. Pemerintah Hindia Belanda memang ketat mengawasi siar agama Islam, karena Islam berkembang dengan cepat di Madura, terutama di Bangkalan. Untuk menghambat laju siar Islam yang saat itu lebih banyak dimotori oleh para raja dan kaum bangsawan, Belanda kemudian menghapus kerajaan-kerajaan di Madura. Pertama, Kerajaan Pamekasan dihapus tahun 1858. Berikutnya giliran Kerajaan Sumeneb dihapus tahun 1885. Menurut ketentuan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang dikuatkan oleh rajanya, alasannya antara lain adalah sebagai berikut. Karena pencabutan Vorstenbestur atau pemerintahan kerajaan di Madura, maka Kabupaten Bangkalan dan Sampang didirikan langsung di bawah Residen Madura. Anggota keluarga kerajaan yang dulunya mempunyai tanah-tanah appanage dicabut dan diganti dengan uang kerugian sebanyak taksiran hasil tanahnya. Menteri-menteri kerajaan yang mendapat tanah pecaton dicabut dan diganti dengan uang kerugian. Benda-benda bersejarah kerajaan Madura diambil oleh pemerintah Belanda dan disimpan di Museum Jakarta, sebagian dibawa ke Leiden, Belanda. Pasukan kerajaan Madura tetap ada, tapi langsung di bawah pimpinan pemerintah Hindia Belanda. Setelah itu diangkatlah bupati-bupati untuk memimpin wilayah masing-masing, serta memudahkan Belanda mengontrol wilayah Madura.
dalam melakukan segala hal, masyarakat Madura tak pernah setengah hati. Ya itu artinya orang Madura kalau memeluk agama itu tidak tanggung-tanggung, ada kesungguhan gitu. Walaupun dengan kelas dan strata keimanan dan peribadatannya masing-masing. Ya. Karena yang dari barat itu kita terkenal dengan namanya Islam Onggu yang di Bangkalan itu. Kemudian ada Syarifah Ambani yang menurunkan Kiai. Suara Darussalam.